Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saley. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back teman-teman. Di video update untuk kali ini kita akan ngebahas kondisi Bitcoin terkini. Jadi saya bakal berikan quick update dan situasi teknikalnya. Jadi ya, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam technical analysisnya. So teman-teman, untuk situasi fundamental tersendiri saat ini, setahu saya yang paling terupdate itu adalah Rusia sama Ukraina itu deadlock teman-teman ya. Dalam artian mereka tidak ada keputusan yang istilahnya terjalin atau negosiasinya itu istilahnya nggak ketemu ujungnya. Jadi ya ekspektasinya adalah si Joe Biden ya katanya bakal speak teman-teman ya. Dan di sini kalau saya lihat berdasarkan jadwal saat ini ya, ini sebenarnya si Joe Biden ini speaknya dia masih tentatif teman-teman. Artinya di sini kita belum pasti ngelihat apakah si Biden di sini bakal speak di tanggal 2 Maret ya, hari Rabu, tepatnya sekitar hari ini harusnya ya teman-teman ya, tapi tentatif jadwalnya, jadi kita belum tahu nih apakah dia benar-benar akan speak gitu ya. Tapi kalau kita coba cek teman-teman apakah sudah berjalan atau sudah berlangsung ya, untuk make sure aja semuanya biar saya juga nggak salah ya. Kita akan coba lihat jadwal terkini dari yang terupdate. Wait a second. Oke, GMT plus 7. Oke, jadi berdasarkan jadwal Biden bakal speak sekitar 9 menitan lagi dari sekarang saya bikin video, itu sekitar jam 3:50 pagi teman-teman. Jadi kisaran jam 4 pagi nih dia bakal ngomong nih ya. Dan kita nggak tahu kira-kira dia bakal ngebahas tentang seputar apa. Yang pasti sih sanction udah pasti bakal dibahas, karena balik lagi Rusia menginvasi Rusia menginvasi Ukraina. Sorry banget ya guys kalau misalnya ngobrolnya agak ngelantur, soalnya saya sedikit ngantuk ya. Jadi Rusia menginvasi Ukraina. Joe Biden di sini selaku perwakilan dari Amerika Serikat dan sekaligus kepala dari negara dari NATO, ini udah pasti bakal mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan. Entah dampaknya seperti apa teman-teman, karena kita nggak tahu pasti si Joe Biden bakal ngomong apa. Jadi sebaiknya kita lebih baik antisipasi. Karena saya personally juga emang sebenarnya ada transaksi atau trading di Bitcoin saat ini, ongoing position long ya. Sekarang udah ya gainnya sebenarnya udah lebih dari ini, karena secara pergerakan udah di atas 44.000 tadi sempat ya. Dan ya tapi saya udah taking profit sekitar 50-75% dari position, karena saya ngelihat ada beberapa potensi market Bitcoin itu bisa balik harga dulu ya, sebelum kita ngelihat dia penguatan lagi. Alright, so yang perlu diperhatikan adalah nanti ya speak dari Joe Biden, kira-kira dia bakal ngomong apa. Terus hari ini juga itu ada di jam yang di jam yang sedikit berbeda, yaitu di jam 10 malam nanti itu ada speak dari si Jerome Powell ya. Dia akan kembali memberikan testimoni di hadapan para kongres. Jadi kita nanti bakal ngelihat ya kira-kira dia bakal ngomongin apa aja. Itu bisa live teman-teman, tinggal search aja di YouTube ya. Nah, lalu kita akan bahas untuk technical analysisnya ya. Dan sorry sekali lagi kalau saya agak ngelantur ya, karena ini saya sudah sedikit ngantuk teman-teman ya. Dan situasi saat ini sebenarnya mengkonfirmasi Elliott Wave Theory atau pergerakan berdasarkan Elliott Wave Theory yang udah kita bahas dalam beberapa hari terakhir atau dalam video-video terakhir teman-teman. So far kita sudah mencapai potential wave 3-nya kita, dan ini berada pada resistance terkuatnya dia selama ini, atau lebih tepatnya dalam minggu-minggu terakhir sampai kisaran 12 Januari ya. Kalau kita lihat di sini harga ketahan di kisaran level $44.300 sampai $44.400, dan itu merupakan area resistance yang memang sebenarnya berpotensi menjadi salah satu dinding penahan daripada si Bitcoin. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, nanti Joe Biden ngomong itu bakal reaksinya ke Bitcoin atau market crypto itu bakal positif atau negatif ya. Mudah-mudahan sih impact-nya bisa positif ya. Kita nggak tahu teman-teman apakah yang dia akan omongin nanti, tapi ya mudah-mudahan sih impact-nya bisa positif. Cuman memang to be honest teman-teman, saya ngelihat ada situasi kalau misalkan kita lihat berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, ini setelah wave 3 mestinya kita masuk ke potential wave 4. Nah, pertanyaannya nih, ini pertanyaan banyak orang terutama di teman-teman SAG juga hari ini ya, sejauh mana sih wave 4 ini akan terkoreksi ya. Kita akan coba cari tahu teman-teman based on hourly time frame. Pertama, saya pengen remind dulu bahwa kita di sini berada dekat sekali dengan big fund zone sellers. Jadi memang kita harus expect ada yang namanya pressure diberikan oleh sellers ya. Jadi sellers istilahnya nih kalau di area segini itu kayak gini loh teman-teman ya. Sama aja kayak teman-teman beli sesuatu barang di harga murah, terus kalian pernah ngeliat nih harga ini tertingginya pernah di 10 juta rupiah misalnya. Nah, setelah trennya sempat turun, terus harganya sekarang naik lagi nih sampai ke kisaran 10 juta rupiah dengan waktu yang cukup cepat atau cukup signifikan. Nah, itu biasanya bisa memicu orang-orang untuk melakukan aksi taking profit atau sell off. Karena simple teman-teman, balik lagi, karena sebelumnya harga ini tuh memiliki historical buat kita ya. Walaupun belum tentu langsung bereaksi, karena istilahnya gini,
dikasih harga segini ya, ya dia sell ya kan, dikasih harga segini dia sell, dikasih harga sini dia sell. Nah, belum tentu di harga sini dia mau sell ya. Bisa jadi kita perlu expecting harga sedikit lebih tinggi, maybe di kisaran $45.000 sampai $46.600, baru kemudian kita bisa mendapati reaction gitu ya. Ini adalah salah satu contoh saja. Belum tentu pasti terjadi sampai ke level itu baru kemudian kita mendapati pressure sellers. Cuman saya di sini pengen wanti-wanti dan remind ke teman-teman, jangan terjebak dengan posisi long atau entry di pucuk ya, karena situasi kita saat ini saya bisa katakan entry slightly a little bit di pucuk ya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi exponential moving average sendiri, di sini menunjukkan adanya posisi kita sedikit overextended, yang artinya sebenarnya ada kemungkinan kita bakal ketarik balik dulu untuk ngetes si exponential moving average 21, atau situasinya bisa aja kayak gini ya, dia cuma sideways doang sampai akhirnya exponential moving average 21 ini nyamperin ya. Nah, saat ini kita belum melihat sideways, kita juga belum melihat potensi bearish reversal pattern pada candlesticknya, jadi kita belum bisa berasumsi bahwa market bakal balik arah nih. Cuman teman-teman, sebetulnya sih beberapa waktu lalu itu sempat kita ngelihat ada terbentuk seperti shooting star ya di sini. Cuman nih balik lagi teman-teman, problemnya adalah setelahnya itu kita nggak mendapatkan confirmation ya, close candlenya itu nggak merah, melainkan kita balik close lagi dengan bullish pinning top, dan sekarang itu sedikit pergerakannya sedikit banyak itu mengalami penguatan sampai balik lagi ke kisaran $44.000. Jadi ini memang adalah suatu kondisi yang menurut saya cukup tricky ya, mungkin sedikit memancing orang-orang untuk entry bull atau long, tapi kemudian nanti ada resiko terjadinya fake out ya, which is ini adalah satu yang harus kita hindari. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, apa sih yang mendorong whales untuk beli lagi di harga segini gitu, kalau misalkan dia sebelumnya udah dapat harga yang lebih murah ya? Nah, itu adalah satu yang kita perlu consider juga. Jadi jangan sampai kita itu menjadi sarana whales untuk exit ya. Ketika kita long, guess what? Siapa yang short? Ya whales lah istilahnya gitu kan. Ketika kita mau beli Bitcoin, tebak siapa yang jual? Ya udah pasti whales lah, karena mereka yang beli dari harga yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Jadi dengan pemahaman ini, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau lebih konservatif dalam bertransaksi. Nah, balik lagi teman-teman ke situasi potensi wave 4 ya. Berdasarkan acuan daripada si Elite Wave Theory sendiri, biasanya wave 4 itu berkisar di Fibo kisaran 38,2%. Jadi asumsi sementara market kripto terutama untuk Bitcoin itu bisa balik sampai di 41.900 sampai di kisaran level 41.000 lah, kurang lebih di area ini berpotensi menjadi wave 4-nya kita ya, based on swing low dari swing ke swing high daripada si wave 2 ke wave 3. Cuman problemnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan, ini belum valid. Kenapa? Karena kita belum melihat adanya pullback yang terjadi pada market Bitcoin saat ini ya. Bitcoin itu walaupun dia udah mulai slowing down, tapi dia tetap masih naik teman-teman. Jadi memang kita belum bisa berasumsi bahwa market Bitcoin secara harga itu bakal bisa drop sampai kisaran level 42.000 sampai 41.000 dolar ya, until kita ngelihat adanya first pullback. Kalau misalnya kita udah ngelihat pullback, baru kita bisa gunakan Fibonacci retracement anyway ya, karena saat ini kita belum ngelihat di manakah topnya. Kalau saya tanya ke teman-teman, apakah ini kita sudah berhenti naiknya? Belum jawabannya. Bisa jadi dia masih naik lagi seperti ini, which is ya saya harus geser swing high-nya kita ke area yang lebih tinggi lagi, dan artinya secara possibility untuk kita ngelihat market pullback ke harga yang masih bagus itu masih cukup tinggi. Alright, so untuk time frame 4 jam mudah-mudahan teman-teman bisa dapat pemahamannya. Nah, sedikit kita akan breakdown pada situasi terkini. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, ini kita udah benar-benar mendekati exponential moving average 21. Jadi tinggal pertanyaannya nih, apakah Bitcoin di sini akan bereaksi atas atas indikator exponential moving average 21, atau justru dia malah break dari sana dan akhirnya memasuki fase korektifnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu faktor yang cukup mendukung, yaitu terbentuknya bearish divergence pada time frame 1 jam di Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat bearish divergence terbentuk seperti ini, nah ada risiko nih untuk market mulai masuk ke fase korektifnya dulu ya. Kalau misalkan demikian kita masuk ke fase korektifnya, maka itu baru kita bisa memperhitungkan potensi drop atau bottom koreksi daripada si wave 4-nya. Sebelum itu terjadi, menurut saya kita semua hanya berspekulasi dan belum tahu pasti arah yang akan ditunjuk oleh si Bitcoin. Apalagi teman-teman, dalam 2 menit dari sekarang saya bikin video, itu Joe Biden bakal melakukan speak. Jadi kita belum tahu dia bakal ngomong apa. Mudah-mudahan impact-nya nggak terlalu buruk buat cryptocurrency, dan mudah-mudahan kedepannya bisa tetap positif. Alright, so I think teman-teman itu saja update saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye-bye.